Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul tentang sistem pengelolaan manajemen laba. Berikut nama-nama anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ira Kartika Rosa Siboya, dan juga teman-teman saya ada Fiona, Ardin, Anissa, dan juga Siti Paradina. Definisi. Sistem pengelolaan manajemen laba mengacu pada tindakan atau strategi yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan guna menciptakan tampilan keuangan yang lebih baik daripada kinerja sebenarnya. Selanjutnya, tujuan utama dari praktik manajemen laba ini biasanya adalah untuk meningkatkan citra perusahaan di mata pemegang saham, analisis keuangan, atau pihak lain yang berkepentingan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Ira Kartika. Fungsi manajemen laba dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama memantau laporan laba rugi, yaitu dapat merangkum laporan laba rugi dalam sebuah perusahaan dan bermanfaat untuk meminimalkan kerugian dan melakukan proyeksi laba. Kedua, menggabungkan pemantauan laporan laba rugi dan pengeluaran kas, yang artinya dapat memberikan gambaran bagaimana cara perusahaan menghemat uang atau pengeluarannya. Yang ketiga, ada tim outsource untuk manajemen laba, yang artinya dalam sebuah organisasi atau perusahaan pembuatan laporan laba rugi cenderung sulit ketika banyak birokrasi dalam perusahaan tersebut. Teknik manajemen laba. Menurut Setiawati dalam Naim 1996, teknik manajemen laba dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Manajemen mempengaruhi laba melalui budget atau perkiraan terhadap estimasi akuntansi, antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktif tetap, amortisasi aktif tak terwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain. Yang kedua, mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contohnya mengubah metode akuntansi dari garis lurus menjadi jumlah angka tahunan. Yang ketiga, menggeser periode biaya pendapatan. Mengatur biaya yang terjadi dengan mempercepat atau menunda biaya penelitian dan pengembangan sampai ke periode berikutnya. Mengatur saat penjualan dengan mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan. Selanjutnya, sistem pengelolaan manajemen laba. Di sini ada beberapa poin yang telah kami uraikan. Pada poin pertama, penempatan target laba. Menetapkan target laba yang ingin dicapai untuk periode tertentu seringkali sejalan dengan ekspektasi pasar atau tujuan internal perusahaan. 2. Analisis kinerja keuangan. Melakukan analisis kinerja keuangan untuk mengidentifikasi area di laporan keuangan yang dapat dimanipulasi untuk menciptakan kesan stabilitas keuangan yang lebih tinggi. 3. Pemilihan metode akuntansi. Memilih metode tertentu yang dapat mempengaruhi laba bersih seperti pemilihan metode penyusutan atau metode estimasi. 4. Penyusunan cadangan. Menetapkan atau mengubah estimasi cadangan untuk penurunan nilai aset atau beban biaya tertentu yang dapat digunakan di masa depan untuk meningkatkan laba bersih. 5. Pengakuan pendapatan dan beban. Menunda atau mempercepat pengakuan pendapatan atau beban untuk mencapai target laba yang diinginkan. Poin 6. Ada perubahan kebijakan akuntansi. Poin 7. Pengurangan biaya dan investasi. Poin 8. Penggunaan struktur modal. 9. Pemantauan dan pengendalian. Dan terakhir, pengungkapan publik. Pola manajemen laba. Menurut Scott 1997, pola manajemen laba dapat dilakukan sebagai berikut. A. Taking a bet. Pola ini biasanya terjadi pada waktu terjadinya pengangkatan CEO yang baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah yang besar. Tindakan manajemen ini diharapkan dapat meningkatkan laba pada masa yang akan datang. B. Income minimization. Hal ini dilakukan pada saat perusahaan mengalami profitabilitas yang cukup tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila laba pada tahun yang akan datang menurun secara drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. C. Income minimization. Hal ini dilakukan pada saat laba menurun. Income minimization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang. D. Income smoothing. Hal ini dilakukan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Kesimpulan,
Prinsip-prinsip etika dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku umum harus selalu menjadi bagian integral dari praktik manajemen laba. Pengelolaan laba yang berlebihan atau tidak etis dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang dan menyebabkan masalah hukum serta reputasi yang serius. Selain itu, transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Sekian video presentasi ini kami buat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.